diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah yang nanti diskusi akan didukung oleh Ibu Menteri. Kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon kalimat terbaik nanti diisi dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan ke arah profil pelajar Pancasila. Jadi kita menggunakan kurikulum merdeka kita. Kalau dulu itu visi kita tujukan untuk satuan, kalau dia kan satuan, kalau di sini untuk sekolah ya. Itu kalau sekarang kita lebih mengedepankan siswa sehingga anak nanti bisa merdeka dalam belajarnya, kita pun bisa mewujudkan suatu bentuk pendidikan yang lebih baik ke depan yang dapat memberi kemerdekaan pada anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu ya. Dan nanti juga ada umpan balik itu baik umpan balik dari kepala sekolah, umpan balik dari bapak ibu guru, juga adanya lembar pertanyaan untuk anak-anak. Jadi terbentuklah visi saya yang ini juga merupakan tugas saya di modul 1.2 maupun di 1.3. Visi saya ialah terwujudnya generasi bangsa yang religius, berbudaya, berkarakter tangguh, cerminan dari profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar dan mampu bersaing di era globalisasi. Bapak Ibu serta anak-anak, ini kita SD Sumberkikon juga sudah mempunyai visi, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa serta unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Bu Lena, ini adalah visi dari sekolah kami, ya, visi lama dari SD Sumberkikon. Nah, pada kesempatan hari ini kegiatan diskusi kita nanti ialah melengkapi kalimat tumpang tentang impian atau cita-cita untuk murid. Kemudian menelaah visi sekolah kita apakah sudah sesuai dengan kondisi saat ini, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari visi sekolah kita. Berdiskusi merincikan sikap dan perilaku, baik perilaku murid, guru, kepala sekolah atau orang tua yang sesuai dengan visi kita nanti. Lalu sharing pendapat tentang prakarsa perubahan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah kita. Itu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, pada diskusi kali ini nanti saya akan membagikan lembaran untuk pengisian kalimat umpan. Untuk diskusi tentang cita-cita kita untuk murid dari melengkapi kalimat penumpang yang telah saya berikan ke Bapak Ibu maupun ke anak-anak ya. Kita lanjutkan kesimpulan dari mengisi kalimat penumpang. Nah, kesimpulannya, jika kita memimpikan murid yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berbudaya, bertoleransi, menghargai keberagaman, kita percaya bahwa murid adalah emas, kertas putih, amanah, titipan, intan permata. Lalu di sekolah kita mengutamakan adab, toleransi, berpendidikan karakter, mendidik, akhlak, etika, sopan santun. Lalu murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting, tempat menuntut ilmu dan bersosialisasi, adab itu lebih dulu daripada ilmu, tempat pengembangan bakat, minat dan prestasi di sekolah. Lalu kita sebagai warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan cita-cita atau impian, membentuk generasi bangsa yang mencerminkan profil pelajar Pancasila, mensukseskan Merdeka Belajar, bersaing di era digitalisasi. Lalu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berbudaya positif di sekolah membentuk karakter anak, memberikan contoh atau teladan yang baik akan membentuk karakter anak, pembiasaan yang baik akan membentuk generasi bangsa sesuai tujuan pendidikan nasional, perlunya pembelajaran berbasis IT di era digitalisasi. Nah, berdasarkan diskusi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa impian atau cita-cita guru terhadap murid ialah mensukseskan Merdeka Belajar. Mensukseskan Merdeka Belajar yang bagaimana? Yang mencerminkan profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi serta mewujudkan generasi bangsa yang berkarakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Ya, Bapak Ibu, itu kesimpulan kita dari diskusi mengisi kalimat tumpang tentang cita-cita untuk murid. Lalu kita telaah dulu visi SDN Sumberkikon, Bapak Ibu. Visi SDN Sumberkikon ialah mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa serta unggul dalam prestasi, cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Nah, Bapak Ibu, apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras. Ya. Masih butuh revisi sedikit menyesuaikan perkembangan zaman sekarang karena mungkin visi yang itu belum mencerminkan sekarang ini kita eranya menuju ke kurikulum merdeka. Mungkin itu sudah selaras tapi butuh revisi sedikit untuk menyesuaikan.
sama di era abad 21, di era globalisasi, digitalisasi. Baik, untuk yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi setelah kita yang ini, Bapak Ibu? Ada. Kira-kira yang perlu ditambahkan apa ini? Karakternya tadi Bu. Karakter, kemudian Cerminan dari profil Pancasila itu. ya, Globalisasi. globalisasi, berbudaya, masuk? Budaya Berbudaya masuk. Oke. Memiliki life skill sesuai dengan keterampilan abad Apa salah satu? dan digitalisasi. Kesimpulan dari menelaah visi kita, Ibu, yaitu mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terus ditambahin tadi, kalau yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia di visi SD yang lama sudah ada. Ditambahin tadi berbudaya, berkarakter, terus unggul dalam prestasi sudah ada, hanya ditambah sebagai cerminan profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi. serta memiliki life skill di keterampilan abad 21. Enggak maksud saya. Ya, Life sudah skill digit- apa 21? Sudah digitalisasi Ya. sudah. Ya sudah, itu aja sudah masuk di situ. Kesimpulannya mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter, unggul dalam prestasi sebagai cerminan profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi. Setuju? Bapak Ibu? Setuju. Benar anak? Setuju? Digitalisasi Siap. sesuai kodrat zaman kalian, ya toh? Kalian kan sudah Kan belajar belajar pakai website, ya kan? Visis, buku, punya lab komputer, ya kan? Perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi yang dirumuskan itu tadi, sikapnya. Kan tadi berbudaya positif, contohnya budaya positif. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, kerja batangan. kerja batangan, ya dulu ketika datang ke sekolah. Kemudian Berbaris depan kelas. berbaris, Masuk. iya, setiap sebelum masuk kelas mengikuti pembelajaran berbaris depan kelas. Terus setiap istirahat pertama Melaksanakan sholat, kemudian sebelum pulang berdoa. sholat zuhur berjamaah. Terus disiplin. Tadi berdasarkan ininya karakternya terus beretika, kan adab dulu baru ilmu. Dari etika sopan, santun, berkata yang baik. Sekarang pendapat peserta diskusi tentang prakarsa perubahan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang dapat kita lakukan? Apa inisiatif perubahan yang dilakukan? Inisiatif perubahannya kita ubah. Mindset yang tadi yang dirubah Bu. Mindset anak-anak, mindset itu pola pikir. Pola pikirnya diubah ke arah yang lebih baik. Kemudian tadi budaya positif tadi kita terapkan, berarti penerapan budaya positif di sekolah. Sumber dukun yang baru dari hasil diskusi kita hari ini, hasil telaah visi yang lama, ada sedikit revisi. Jadi visi yang sumber dukun sekarang ialah mewujudkan siswa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berbudaya, berkarakter, unggul dalam prestasi sebagai cerminan profil pelajar Pancasila yang mampu bersaing di era globalisasi dan digitalisasi. Semoga dengan terwujudnya visi SD Sumber Dukun yang baru ini dapat menjadi tolak ukur impian kita sebagai warga SD Sumber Dukun untuk ke arah yang lebih baik lagi. Acara kita sudah selesai. Untuk pendampingan individu kedua untuk CGP Ibu Fitri berjalan dengan lancar dengan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Untuk SDS Berdukun sudah melakukan visi, misi, juga rencana perubahan-perubahan dan karena lebih baik, dan untuk memajukan pendidikan di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan untuk kegiatan kali ini mungkin sudah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, juga anak-anakku yang sudah terlibat di acara ini. Semoga panjenengan selalu berkesehatan, kita diberi barokah dari Allah ya, sehingga nanti kita bisa sukses ke depannya dan anak-anak bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Dari hasil diskusi tadi semua sudah terpampang, dari pengisian umpan balik maupun untuk pertanyaan buat anak-anak semua sudah tuntas ya Bu.
untuk kali ini marilah acara kita tutup dengan bacaan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.